Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Siswa SD di Makassar tolak makan bergizi gratis setelah ditemukan ada ulat pada menu MBG. Guru sekolah dasar di Makassar berkali-kali cabuli muridnya yang masih berumur 12 tahun. Perempuan yang sedang hamil 8 bulan mengalami pendarahan saat mempertahankan ponsel dari jambret. Perempuan yang sedang hamil 8 bulan di Maros, Sulawesi Selatan alami pendarahan saat mempertahankan ponselnya yang hendak dirampas kawanan jambret. Peristiwa ini terjadi ketika korban sedang olahraga pagi. Kamera pengawas di perumahan Bumi Citra Lestari, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, merekam ketika kawanan penjahat mencoba menjamret seorang perempuan hamil. 3 pria yang berboncengan sepeda motor berupaya merampas ponsel yang tengah dipegang korban yang saat itu tengah jalan pagi. Wanita berusia 25 tahun itu pun mempertahankannya sehingga terjadi tarik-menarik. Saat melarikan diri dari para pelaku, naas korban terjatuh sehingga mengalami pendarahan. Warga lalu melarikan perempuan hamil itu ke klinik, lalu dirujuk ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Korban sempat menjalani perawatan selama 2 hari untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Ini pagi terus tiba-tiba ini ada yang di motor yang coba itu ini. Berapa orang ya, Pak? Kalau dilihat dari CCTV-nya itu ada 3 orang berbonceng. Polisi kini memburu para pelaku yang ciri-cirinya teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Raisa Habu melaporkan dari Maros, Sulawesi Selatan. Seorang pengendara sepeda motor di Makassar menjadi korban teror anak panah. Dada korban tertancap anak panah dan membuatnya harus menjalani operasi di rumah sakit. Dada Zahinuddin tertancap anak panah saat ia melintas di Jalan Cakalang, Kecamatan Ujung Tanah pada Rabu malam. Saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor bersama tantenya. Tiba-tiba merasa sakit di dada. Ia sadar tertancap anak panah saat tiba di rumah. Korban lalu dibawa ke rumah sakit Jalan Amari untuk menjalani operasi. Kondisinya saat ini berangsur membaik. Polisi sedang menyelidiki kasus teror anak panah dan mengejar pelakunya. Kasus ini sementara kami melakukan penyelidikan termasuk dari Polres, personil unit Reskrim Polres, Intel, kemudian kami juga koordinasi dengan Talok untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Mudah-mudahan pelakunya cepat tertangkap. Belasan remaja yang diduga anggota geng motor menebar teror di Goa ditangkap polisi. Dari belasan orang yang ditangkap, 1 diantaranya masih di bawah umur. Setelah menangkap penjual sekaligus pembuat anak panah, polisi memburu pembelinya. Salah satunya di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Pada Kamis dini hari, polisi menangkap 12 remaja yang diduga anggota geng motor penebar teror. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita 4 katapel, puluhan anak panah, 9 senjata tajam, dan 363 butir obat terlarang jenis tramadol. Hasil penyidikan, dari 12 remaja yang ditangkap, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. 1 diantaranya masih di bawah umur. Jadi dari 12 orang yang kami amankan, kemudian Kasat Reskrim melakukan pemfaktaan di lapangan. Akhirnya 8 orang kami tetapkan menjadi tersangka. Dari ke-8 orang tersebut, 1 orang tersangka adalah anak di bawah umur. Anggota geng motor ini sebelumnya membuat warga resah. Bahkan seorang warga harus dirawat karena tertancap anak panah di bagian lengan. 8 tersangka terancam 10 tahun penjara. Sementara 4 remaja yang masih berstatus saksi masih diperiksa secara intensif di unit Reskrim Polres Goa.
Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Bawa dari Palu. Kemudian Pelajar SMP dari 2 sekolah terlibat tawuran di Takalar. 1 sepeda motor yang ditinggalkan di lokasi tawuran jadi sasaran perusakan. Polisi telah menangkap 10 orang yang diduga terlibat tawuran. Sekelompok pelajar SMP meluapkan emosinya dengan merusak sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya. Peristiwa ini terjadi saat 2 kelompok pelajar SMP tawuran di Desa Bontosunggu, Galesong, Takalar. Perusakan sepeda motor ini buntut dari teror lemparan batu ke sekolahnya yang diduga dilakukan oleh pelajar SMP lain yang menyebabkan 1 murid SMP Negeri 3 terluka di bagian paha. Polisi datang ke lokasi dan menangkap 10 pelajar yang diduga terlibat tawuran. Para pelajar dan orang tua sepakat akan mengganti sepeda motor yang dirusaknya. Setelah kita amankan 10 orang, terus kami pertemukan. Jadi mereka sepakat untuk dari pihak pelaku untuk memperbaiki motor korban yang dirusak. Dan semua secara sepakat dan orang tua dari pelaku semua sepakat untuk menitipkan anaknya sampai sekarang masih ada di kantor. Dan setelah itu kami akan pulangkan ke orang tuanya masing-masing. Menurut polisi, tawuran itu dipicu salah paham. Tentunya ada kesalahpahaman. Kenakalan remaja biasa anak-anak, waktu lihat begitu tersinggung dan terjadilah seperti yang kemarin itu. 10 pelajar yang ditangkap akan dipulangkan ke orang tua masing-masing setelah diberikan bimbingan dan membuat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya. Raisa Habu melaporkan dari Takalar. Murid sekolah dasar di Makassar tolak konsumsi makan bergizi gratis setelah ditemukan ada ulat pada menu MBG. Selain ulat, pihak sekolah juga pernah menerima MBG berbau dan tidak layak konsumsi. Ulat dalam menu MBG ditemukan di Makassar. Murid sekolah dasar Negeri Maricaya 2 menolak mengonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan lantaran menemukan ulat pada sayur brokoli. Bukan kali ini saja. Sebelumnya murid penerima manfaat juga pernah mendapati sayuran dalam paket MBG yang berbau dan tidak layak konsumsi. Mereka cuma makan, dia cuma makan yang lain. Kalau sayurnya mereka. Oh, berarti ulatnya itu di sayur. Sayur, kebetulan sayurnya kemarin brokoli. Yang berbau seperti itu pernah 1 kali, pastinya sempat 1 kali, 2 kali seperti itu. Yang ada aroma Sedap ya. sudah dilaporkan. Pihak sekolah berharap penyelenggara program makan bergizi gratis meningkatkan pengawasan dan kualitas makanan agar kejadian serupa tidak terulang. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Merina pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.